Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 2317051105 kelas D. Di sini saya akan mempelajari mengenai materi Turing mesin. Nah, jadi di sini ada mesin Turing atau Turing mesin. Nah, sejarahnya yaitu dia tuh diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, yang seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Jadi itu meskipun sederhana, mesin Turing ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer atau komputer general purpose. Nah, mesin Turing ini juga dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif bagian. Yaitu mesin Turing ini sama seperti FSA dan PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing itu juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing ini adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Nah, di sini itu ada cara kerja mesin Turing. Jadi itu mesin Turing itu punya komponen-komponen. Yang pertama itu dia pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua ada pita masukan dengan sifat itu panjangnya itu dia tidak berhingga. Lalu ujung kiri itu terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Jadi itu dia tuh pitanya itu ujung kirinya itu dia punya batas. Kalau yang ini tuh dia tak terhingga gitu yang ujung kanannya. Lalu dia itu dapat dibaca maupun ditulis. Terus sel tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Jadi kalau dia itu blank B ini itu merupakan simbol masukan yang berisi simbol kosong. Terus pada keadaan awal, n sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan dengan jadi itu pada keadaan awal atau n sel pertama dari pita itu dia tuh harus dikenali dari kayak A1, A2 itu. Perilaku mesin Turing itu bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head atau baca atau tulis, dan state dari finite control. Terus di setiap gerakannya itu mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama tuh berubah state, lalu yang kedua menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini tuh mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Lalu yang ketiga ada menggerakkan head ke kiri ke kanan. Mesin Turing FSA dan PDA. Jadi di sini ada perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Untuk pita masukan tuh FSA itu hanya dapat dibaca, kalau PDA juga. Tapi kalau di mesin Turing ini ternyata dia bisa dibaca dan juga ditulis. Lalu untuk head itu FSA itu hanya dapat digerakkan ke kanan. Kalau PDA juga hanya bisa digerakkan ke kanan, tapi kalau mesin Turing ini bisa ke kiri maupun ke kanan. Lalu memori, FSA itu memorinya hanya pada state. Kalau PDA itu kan dibantu stack. Kalau TM itu pita masukannya itu juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Jadi itu penyimpanannya itu tidak dibatasin pengaksesannya gitu. Ada konfigurasi mesin Turing. Mesin Turing ini punya 7 tupel ya. Ternyata ada key, sigma, gamma, delta, state, awal, final state, dan simbol kosong blank. Ini ya, key itu himpunan state, sigma itu himpunan simbol masukan. Lalu jadi di sini ada contohnya. Kan ada di sini key-nya ada Q1, Q2, habis itu sigmanya ada A sama B, S-nya Q1, final state-nya itu Q2. Di sini ada fungsi transisinya. Nah, ini ada ilustrasi contoh. Ini sih misal pita yang akan dibaca itu A, B, B, A, A. Maka untuk ini itu dia menyebabkan headnya itu bergerak ke kanan. Jadi kan di sini ada, di sini Q1 kalau diinputin A, dia akan ke A atau R.
Jadi gini. Oke. Coba kita cari di materi yang lain, yaitu mesin Turing. Coba cari di YouTube aja deh. YouTube. Oke, jadi kita buka dulu ini videonya. Yang biasa Bismillah diusulkan pada tahun. Ya, jadi di sini juga ada sejarah mesin Turing. Ya, mesin Turing ini diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Ini sama ya sejarahnya dengan materi yang sebelumnya kita pelajari. Tahun 1936 oleh Itu di sini tuh mesin Turing itu dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian. di sekolah dari beberapa scanner karena itu merupakan start. Nah, di sini itu ada model mesin Turing. Dan di sini juga sama. Sebuah mesin Turing itu terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada pengendali berhingga atau finite control. Lalu kita masukkan dengan sifat itu panjangnya tidak berhingga. Ujung kiri terbatas dan ujung kanannya itu tidak terbatas. Jadi ini ujung kirinya. Nah, ini ujung kanannya. Lalu sel yang tidak berisi simbol masukan itu akan berisi simbol kosong blank atau B. Artinya dan ujung kanan Yaitu ini tuh sama kayak materi yang ada di arsip itu. dia simbol sel di K ke N. Nah, ini keadaan awalnya, N sel pertama dari pita, berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Nyatakan itu sebagai A1, A2 sampai A ke N, dan sel di sebelah kanan ini tuh rangkaiannya berisi B. Sel di B akan berjalan dengan men-scan sel per sel dan maju mundur atau dari kanan. Jadi itu mesin Turing itu modelnya dia tuh kayak scan dari paling kiri paling kanan, nanti mundur lagi, scan lagi, pokoknya dicek satu-satu gitu. Kanan ke kiri. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Mendefinisikan perbedaan. Nah, di sini juga ada perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Ini di sini isi perbedaannya sama aja kayak yang di materi itu. Perbedaan mesin Turing juga pada mesin Turing si head. Nah, untuk aksi mesin Turing ini dia juga sama aja, yaitu Baca atau tulis? Yaitu mesin Turing ini bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Itu di setiap gerakannya itu tuh mesin Turing itu ngelakuin aksi yang pertama itu berubah status, lalu yang kedua tuh nulisin simbol pada pita masukan. Aksi penulisan itu mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Lalu habis itu menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Mesin Turing pertama menurut sertanya ke yang M. Nah, di sini ada definisi formal mesin Turing. Mesin Turing itu dilambangkan dengan notasi formal M. Sebenarnya ada key, himpunan state, ada sigma, himpunan simbol input yang termasuk B. Di sini ada gamma. Di sini yaitu simbol-simbol yang muncul di pita termasuk sigma ini. Lalu di sini ada delta, fungsi transisi yang memetakan key kali gamma gitu. Lalu di sini ada state awal, ada simbol blank atau B, dan ada final state. Atau lain untuk mengenali bahas atau dapat string 0. Jadi di sini itu ada contoh mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa. Berikut dan contoh stringnya itu tuh ada 01, 00, 11, 00, 111 dan seterusnya. Jadi di sini contohnya dia pakainya 000111. Dengan kita akan memiliki head ya yang digambarkan oleh. Nah, jadi itu cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa yang itu dinyatakan dengan algoritma. Misal
ganti simbol 0 itu dengan simbol X. Jika ganti sukses dan mencapai, Nah, lalu tuh headnya itu gerakin ke kanan untuk ngecek sampai ketemu simbol 1. Nah, di sini kan ketemu simbol 1 di sini. Nah, simbol 1-nya itu akan kita ganti dengan Y. saat akan baru yaitu Pokoknya ini tuh dicek-cek lagi, balik lagi ke kiri, ngecek apakah nanti kalau misal ketemu lagi simbol 0 itu diganti dengan simbol X. Lalu nanti dicek lagi untuk mencari simbol 1 diganti dengan simbol Y dan menggeser seterusnya. atau memajukan headnya ke arah kanan, kamu akan ganti head ke menjadi ke kiri untuk mencari. Nah, jadi jika pada mesin itu bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M akan menjumpai simbol B. Maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya itu string masukan itu tidak dikenali. Namun jika bergerak ke kiri M itu tidak berjumpa lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis maka string diterima atau dikenali. Lalu, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing itu akan berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan tuh mesin Turingnya itu tidak berhenti atau dia akan terjadi looping gitu. Simbolnya A. Periksa atau merubah. Contohnya, suka kita memeriksa pakai lilat dan X-nya menemukan X. Di sini contohnya sama aja. Aksinya itu atau modus Itu kan, ini karena semuanya X sudah terpenuhi lalu ini juga dan dia bertemu dengan B, lalu maka mesinnya itu dikenali. atau lengda. Lihat ada yang pertama yang A. Nah, ini ada modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Pokoknya dari pertama tuh kan dari state A nih. Lalu kita tuh mencari 0 untuk menemukan simbol 0. Lalu kita pindah tuh ke state B. Lalu state B itu kita mencari lagi simbol 1 ke arah kanan. Lalu setelah itu kita mencari X ke arah kiri. Lalu kita memeriksa sisanya. Kembali lagi berikutnya, maka yang state 1 pun maka kita 0 X, maka ditulis layaknya kiri ini adalah tentunya Nah, jadi kan di sini ada contoh. Jadi itu kan tadi kan awalnya 0 0 0 1 1 1 gitu kan. Itu pertama tuh dari state A kita tuh mencari 0. Nah, lalu kita pindah state B. Lalu 0 tadi kita ganti atau kita ubah simbolnya menjadi X. Lalu kita gerak ke kanan untuk mencari simbol 1. Nah, sampai bertemu simbol 1 di sini, lalu 1 itu kita ganti dengan Y. Lalu kita bergerak lagi ke kiri. Kita cari itu kita berpindah state ya. Lalu state dari state C itu pindah ke kiri, dapat 0. Nah, dapat 0 itu di state A. Lalu kita gerak lagi ke kanan untuk mencari simbol 1. Nah, ketemu di state D. Dan seterusnya. Dan karena ini berakhir dengan B atau blank, maka string ini dikenali. jika kita tulis right. Lalu Ini ada bentuk notasinya, yaitu di sini ada state awalnya, lalu di sini ada state berikutnya, lalu di sini ada nolnya ini kita ganti X, lalu dia gerak ke kanan atau right. Jadi setelah itu ke B ini apabila diinputin 0 dia akan ke B lagi dan dia akan berubah menjadi 0, lalu di sini akan gerak ke kanan lagi. Jadi R di sini adalah ke kanan dan L ini ada kiri atau left. lalu ini akan Dan di sini ada contoh yaitu dengan menggunakan notasi formalnya, maka mesin Turing pengenal bahasa L itu
dapat ditulis sebagai berikut ini. Pengenal bahasa tadi dapat ditulis sebagai berikut. Tentunya menggunakan 7 tuple atau 7 simbol yang sudah dijelaskan tadi. Untuk Q atau state-nya kita ada A, B, C, D, dan E. Karena tadi ada state A yang merupakan atau mencari 0, lalu ada state B yang mencari 1, state C yang mencari X, D itu sisa, dan E itu yang terakhir. Jadi seperti itu, di mana state-nya itu ada A, B, C, D, E, dan di mana A itu mencari 0, B mencari 1, C mencari X, D mencari sisa, dan E itu mencari yang plain gitu ya. Atau kita akan di sini ada fungsi transisinya. Deskripsi sesaat atau ada yang menyebutnya dengan deskripsi. Jadi di sini ada deskripsi sesaat, di mana keadaan sebuah mesin Turing itu setiap saat dicirikan dengan 3 hal, yaitu state sekarang atau kini, simbol yang sedang diterima atau dibaca, lalu ada posisi hit, nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Seketika yang dilihat, lalu dimana jika yaitu jika A2 sama dengan A dan beta, maka konfigurasi saat mesin Turing yang ada pada gambar tersebut itu dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat. Artinya, mesin itu sedang berada pada state key. A1, A2 adalah string yang tertera pada peta, lalu mesin itu sedang membaca simbol paling kiri dari A2. Saat mesin virtual yang dibatasi oleh kiri adalah alpha 1, alpha 2, alpha 2 kiri dari. Jadi itu deskripsi sesaat itu menggunakan tanda pipa sebagai pemisah dan tanda underscore sebagai tuntunan state head. Contohnya seperti ini. Gerakan ke kiri oleh, ini kan ada fungsi transisi P untuk mencari XI. Nah di situ dia akan pindah ke kiri lalu diganti dengan Y dan ke arah ke kiri begitu. Jadi begini cara penulisannya itu, perpindahannya. Pipa atau gerak mungkin dari simbol Y yang merupakan M setelah M jika terdapat punyai. Nah di sini ada contoh soalnya. Kerja dan kita tak dan bisa ditetap B. Nah, yaitu di sini ada contoh soalnya kan, di mana state-nya ada ini, lalu di sini ada A itu mencari 0, B mencari 1, C mencari X, D mencari sisanya, lalu E mencari yang blank. Nah, di sini ada 0, 1 dan B. Terus ada A, manusia ada final state itu ada E. Nah di situ yang pertama state yang pertama adalah A. Nah apabila dia diinputkan 0 dari sini kan 0, maka dia akan pindah ke B, lalu 0 ini kita ganti X, lalu dia bergerak ke kanan. Jadi di sini A ini kita ubah menjadi X, geser ke kanan dan akan mengubah menjadi state B, lalu 0, 1, 1. Nah setelah itu state B ini diinputkanlah 0, jadi kan nih B 0 dan ke kanan. X. Nah jadi seperti ini, X ini kan kita pindah ke kanan dulu, jadi B nya ke kanan ya kan, lalu setelah itu 0 nya tetap, jadi B nya berubah jadi 0, B ke kanan, jadi seperti ini nya 1, 1. Nah lalu saya itu C ini mencari ya, mencari 1 itu C, Y, L. B itu kita ganti C, lalu di sini ada satunya kita ganti Y, lalu ini ke kiri geraknya C, yang kan harusnya yang tadi sini ganti C, tapi ya ke kiri dulu, ini ganti C, ini, lalu satunya kita ganti Y, jadi dapat.
hingga mendapatkan ini yaitu XX, YY, BE. Jadi karena ini ada hasilnya yang akhirnya ini ada E yang mencari blank, maka mesin ini diterima. Lalu ada unrestricted grammar mesin Turing, yaitu misalkan ada kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa. Terus mesin Turing M itu menerima W bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Di sini ada input awal yang dibaca oleh M itu adalah W hashtag S hashtag. Lalu M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara hashtag sehingga pada pita masukan suatu saat diperoleh itu W hashtag W hashtag. Langsung aja ke contoh soalnya. Oleh state. Nah, di sini kan ada state S itu menghasilkan A C A B. Jadi itu sebelum S ini kita tuh tulis dulu A hashtag lalu S hashtag. Nah di sini sebelum A C A B ini ada A hashtag lalu A C A B hashtag. Nah di sini kan karena ada C A itu dia ke C. Jadi CA nya ini kita ubah menjadi C. Jadi dapatlah kita nih A hashtag A. Nah karena CA ini kita ganti C, jadi C B. Enggak seterusnya, di sini ada CB juga nih, CB kita ganti DB. Enggak seterusnya sampai B dengan yang ada di. Nah, sampai hasil akhir kita mendapatkan hashtag Karena itu mesin ini diterima Antara atau di. dikenali. Oke, sudah cukup. Coba kita tanya GPT. Jelas. Ngagetin aja. Iya maaf. Jelaskan tentang Turing mesin. Nah, di sini ada Turing mesin atau mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang diciptakan oleh Alan Turing tahun 1936 dan mesin ini digunakan untuk konsep kompatibilitas dan algoritma. Sama ya dari sejarahnya seperti materi-materi yang sebelumnya saya pelajari. Di sini ada komponennya, ada pita, benar, ada head, kepala, ada state register, ada transition function untuk fungsi transisinya sama. Lalu di sini juga ada tuple-nya itu ada 7 sama. Lalu di sini juga ada cara kerjanya, di state awal, baca simbol, dengan fungsi transisi lalu berhentinya di mana, sehingga dia itu diterima atau ditolak. Ya kurang lebih sama ya. Nah di sini ada jenis mesin Turingnya, ada DTM atau deterministic Turing mesin dan DTM non deterministic Turing mesin. Oke, menurut saya sudah cukup sampai di sini dan saya sudah cukup mengerti mengenai mesin Turing ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.